Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Nailun Najma Lil Husnayain dengan NIM 221200-360. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Guru MI di Universitas Alma-Ata 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ragam budaya Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT. Cekidot. Yang pertama yaitu sebelum masuk ke ragam budayanya, kita harus mengetahui pengertian dari ragam budaya itu sendiri. Nah, menurut buku antropologi, keragaman budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang bermacam-macam dalam kehidupan bermasyarakat yang diperoleh manusia dari proses belajar. Kemudian ada pengertian dari filosofi tradisi. Nah, filosofi tradisi adalah pemikiran mendalam atau pandangan hidup yang terkandung dalam suatu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Nah, filosofi ini mencerminkan nilai-nilai, prinsip moral, dan kebijakan lokal yang menjadi pedoman dan kehidupan sehari-hari pada masyarakat tersebut. Kemudian ada pentingnya memahami budaya lokal sebagai identitas dan warisan. Sangat penting memahami budaya lokal sebagai identitas dan warisan, karena identitas merupakan warisan yang melekat pada suatu kelompok masyarakat. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa kita harus memahami pentingnya budaya lokal sebagai identitas. Yang pertama ada sebagai identitas diri dan bangsa. Jadi kita bisa tahu kita sebagai masyarakat mana ketika kita memahami identitas budaya tersebut. Kemudian ada melestarikan warisan leluhur. Jadi warisan itu tidak akan putus kalau misalnya dilestarikan oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Kemudian yang ketiga ada menumbuhkan rasa tanah air. Yang keempat ada mencegah kepunahan budaya. Dan kelima ada meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap keragaman. Nah, masuk ke dalam ragam budaya dan filosofi Sulawesi, yang yaitu Sulawesi merupakan pulau yang kaya akan ragam budaya dan tradisi yang unik. Keberagaman suku bangsa seperti Bugis, Makassar, Toraja, dan Minahasa melahirkan warisan budaya yang khas dalam bentuk pakaian adat, makanan tradisional, serta upacara. Nah, di balik keragaman ini, filosofi yang mendalam yang membentuk cara pandang perilaku masyarakat. Yang pertama ada pakaian adat tadi. Pakaian adat itu ada baju bodo dari Bugis. Nah, ini seperti baju yang ada kancingnya, kemudian baju kurung dan memiliki warna-warna yang mencolok. Yang kedua ada baju adat Toraja. Biasanya digunakan untuk persembahan atau penjamuan tamu. Nah, masuk ke makanan tradisional dalam Sulawesi. Itu ada coto Makassar, seperti olahan daging dan rempah-rempah yang berkuah. Kemudian ada bubur khas Manado, makanan khas Kapurung, dan makanan khas Pak Piong. Nah, masuk ke ragam budaya dan filosofi Sulawesi yaitu ada upacara Rambu Solo. Kemudian upacara Rambu Solo ini yaitu upacara ketika ada orang meninggal. Nah, biasanya itu orang berbondong-bondong ke rumahnya. Kemudian ada upacara Mak Nene, yaitu dia mengambil kembali mayat yang sudah dikubur kemudian didandani. Nah, pada masyarakat Sulawesi ini dia menekankan bahwa orang yang sudah meninggal yaitu tidak putus hubungan tapi memulai hidup baru. Kemudian ada upacara Mapalus dan upacara Macara Tasi, itu yaitu upacara hadiah untuk bumi. Biasanya dilakukan di laut, persembahan, atau di pinggir pantai.
Nah, kita masuk ke ragam budaya dan filosofi Bali. Nah, Bali ini berasal dari kata bal, ya dalam bahasa Sanskerta yang berarti kekuatan, dan Bali berarti pengorbanan, yang berarti supaya kita tidak melupakan kekuatan kita, supaya kita selalu siap untuk berkorban. Nah, Bali ini mempunyai dua nasional yang sangat berperan dalam mempertahankan daerahnya, yaitu I Gusti Ngurah Rai dan I Gusti Ketut Jalantik. Nah, upacaranya ada upacara ngaben, upacara galungan, upacara melasti. Kemudian ada upacara nyepi, yang biasanya sepi-sepi di Bali itu adalah nyepi. Kemudian pakaian adatnya kebaya Bali, dan makanan khasnya itu ada ayam betutu, dan tarinya ada tari kecak dan tari barong. Kemudian masuk ke ragam budaya filosofi NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, NTB ini adalah sebuah provinsi yang ada di Indonesia dengan ibu kota Mataram. Letaknya berada di Pulau Lombok. Sesuai namanya, provinsi ini bagian dari Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, pakaian adatnya ada pakaian adat rimpu, pakaian adat lambung, pakaian adat pegon, dan pakaian adat katente tembe. Kemudian ada makanan khasnya, yaitu ayam taliwang, ayam yang dibakar pedas. Kemudian ada makanan khas beberok terong dan sate Tanjung. Ada upacara adatnya, yaitu merarik, upacara adat nyongkolan, dan upacara adat bau nyale, dan lain-lain. Kemudian masuk ke ragam budaya dan filosofi NTT. Nah, provinsi NTT ini merupakan salah satu provinsi terbesar yang ada di Indonesia ya teman-teman ya. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur ini biasa dilakukan secara turun-temurun, seperti upacara adat Adek Reba, perayaan Semanta Santa, dan tarinya itu ada tari Kataga, tari Caci, tari Cerana, dan tari Jai. Nah, rumah adatnya yaitu rumah adat Baruniang dan rumah adat Musalangki. Nah, ini seperti rumah adat. Kemudian ada ragam budaya dari NTT. Nah, di sini ada pakaian adat suku Helong, pakaian adat Manggarai, dan pakaian adat suku Rote. Ada juga pakaian adat suku Sumba. Nah, makanan khasnya apa sih? Makanan khas dari NTT itu ada cematek jagung. Nah, ini berasal dari dasar utamanya yaitu jagung. Kemudian ada makanan khas rampu-rampe dan makanan khas tapakolo. Mungkin itu saja penjelasan ragam budaya dan filosofi dari Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.